Pemirsa, tahapan pemilihan presiden 2024 sudah berlangsung. 3 pasangan bakal capres-cawapres sudah mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum KPU. Ketiganya saat ini tengah menuju hasil verifikasi dari KPU usai menjalani sejumlah tahapan pendaftaran, mulai dari pemberkasan administrasi hingga menjalani tes kesehatan. Ketiganya sudah menyerahkan visi misi ke KPU untuk ditawarkan kepada 270 juta penduduk rakyat Indonesia. Tiga pasangan bakal Capres 2024 telah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum KPU. Ketiga pasangan bakal calon sudah menjalani sejumlah tahapan, mulai dari pemberkasan administrasi hingga tes kesehatan. KPU dijadwalkan akan mengumumkan penetapan Capres-Cawapres pada 13 November 2023. Ketiga pasangan bakal calon juga sudah menyerahkan visi misinya saat mendaftarkan diri ke KPU. Ketiga bakal paslon mengusung visi yang berbeda. Anies Mohaimin mengusung visi Indonesia Adil Makmur untuk semua. Ganjar Mahfud mengusung visi menuju Indonesia unggul, gerak cepat, mewujudkan negara maritim yang adil dan lestari. Sedangkan Prabowo Gibran mengusung visi bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Untuk mewujudkan visinya, para bakal capres juga memiliki misi yang berbeda. Pasangan Anies Amin menempatkan ketersediaan kebutuhan pokok dan kemandirian pangan, energi, dan kedaulatan air sebagai misi yang pertama. Sedangkan Ganjar Mahfud fokus pada percepatan pembangunan manusia Indonesia yang unggul, berkualitas, produktif, dan berkepribadian. Sementara Prabowo Gibran, poin pertama, fokus memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. Kemudian pengentasan kemiskinan menjadi fokus pasangan Anies Mohaimin di poin misi yang kedua. Sementara Ganjar Mahfud fokus mempercepat penguasaan sains dan teknologi melalui percepatan riset dan inovasi. Sedangkan Prabowo Gibran menempatkan pemantapan sistem pertahanan keamanan negara dengan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Misi ketiga bakal capres juga berbeda di poin pembangunan manusia. Anies Mohaimin menjadi poin pembangunan manusia di poin kelima. Sementara Ganjar Mahfud fokus mempercepat pembangunan sistem digital nasional. Sedangkan Prabowo Gibran fokus melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Program ini merupakan lanjutan dari pemerintah Jokowi. Sementara misi di bidang hukum, pasangan Anies Mohaimin menempatkannya pada poin terakhir atau poin nomor 8. Dalam misinya, Anies Mohaimin akan memulihkan kualitas demokrasi, menegakkan hukum dan HAM, memberantas korupsi tanpa tebang pilih, serta menyelenggarakan pemerintahan yang berpihak pada rakyat. Sementara Ganjar Mahfud dan Prabowo Subianto menempatkan misi bidang hukum di poin ke-7. Ganjar Mahfud akan mempercepat pelaksanaan demokrasi substansif, penghormatan HAM, supremasi hukum yang berkeadilan dan keamanan yang profesional. Sedangkan Prabowo Gibran akan memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Kami membawa gagasan perubahan. Perubahan untuk dirasakan pada keluarga-keluarga di Indonesia. Kita menginginkan agar kebutuhan pokok menjadi terjangkau. Di sisi lain, para petani hidupnya lebih sejahtera. Para peternak hidupnya lebih sejahtera. Para nelayan hidupnya lebih sejahtera. Yang jelas kita ingin membangun Indonesia dengan lebih cepat, ya. Dan kita ingin apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan hari ini, baik kita teruskan. Yang kurang baik kita perbaiki, yang tidak baik kita tinggal. Dan tentu saja ada banyak isu, mulai dari transisi energi, hilirisasi yang mesti kita tuntaskan, dan kemudian ada problem politik pangan yang mesti kita pegang kedaulatannya,
tapi di ujung sana ada fakir miskin, anak terlantar, dan mereka yang harus punya akses lebih banyak untuk dilakukan. Dan pemerintah yang bersih dengan digitalisasi yang kita lakukan untuk mencegah korupsi menjadi poin-poin penting perhatian kami berdua. Bertekad untuk membawa Indonesia menjadi negara maju, negara makmur, negara yang rakyatnya sejahtera. Pemirsa, kita akan bedah satu persatu bagaimana ketiga bakal capres meramu visi dan misi mereka yang sudah didaftarkan ke KPU. Kita akan bandingkan bagaimana perbedaan diksi yang dipakai dalam visi dan misi capres. Kita lihat yang pertama, penggunaan diksi atau pilihan kata Jokowi. Untuk kata Jokowi dalam visi misi Anies Muhaimin hanya ada satu kata. Sementara untuk Ganjar Mahfud ini ada dua kata, sedangkan Prabowo Gibran ada 17 diksi Jokowi. Kemudian korupsi, Anies Muhaimin mencantumkan 16 diksi, Ganjar Mahfud mencantumkan 6 diksi, dan Prabowo Gibran ada 19 diksi korupsi. Selanjutnya diksi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud ini masing-masing satu diksi, sedangkan Prabowo Gibran ini ada tiga diksi. Kita lihat pilihan kata selanjutnya yaitu adil. Untuk Anies dan juga Muhaimin itu paling banyak, yaitu ada 227 diksi. Sementara untuk pasangan Ganjar Mahfud ini ada 41 diksi dan Prabowo Gibran ada 17 kali. Sementara untuk diksi cepat, Anies Muhaimin ada 22 diksi, Mahfud Ganjar, untuk Ganjar Mahfud ini ada 82 diksi dan Prabowo Gibran ada 29 diksi. Nah, kita lihat juga diksi maju yang digunakan Prabowo Gibran ini tertinggi, yaitu mencapai 88 kali. Kemudian Anies Muhaimin mencapai 44 kali, sementara Ganjar Mahfud ada 23 kali. Selanjutnya kita ke diksi yang juga menjadi banyak perbincangan saudara, yaitu soal Ibu Kota Nusantara. Pasangan Anies Muhaimin tidak ada sama sekali menyebutkan IKN dalam visi misinya. Sedangkan Ganjar Mahfud 1 kali dan paling banyak adalah Prabowo Gibran yaitu 3 kali. Kemudian soal infrastruktur, Anies Muhaimin terbanyak yaitu 31 kali, Ganjar Mahfud 12 kali dan Prabowo Gibran 28 kali. Dan yang terakhir adalah kata hilirisasi yang kerap disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, di mana program hilirisasi ini dinilai jadi sumber pendapatan baru negara. Dalam visi misi Anies menyebutkan diksi ini sebanyak 5 kali, Ganjar Mahfud 2 kali, dan yang paling banyak adalah Prabowo Gibran sebanyak 18 kali. Nah, visi misi ini menjadi janji para capres untuk ditawarkan kepada masyarakat. Tetapi publik juga harus terlibat penuh dalam proses pesta demokrasi 5 tahunan ini. Pasalnya pergantian kepemimpinan nanti akan menentukan nasib 270 juta penduduk Indonesia 5 tahun ke depan. Sudah seharusnya kita mendorong para bakal capres untuk beradu gagasan, bukan drama politik bak drama Korea. Penetapan Capres-Cawapres 2024 dijadwalkan dilaksanakan pada 13 November 2023 oleh KPU. Meski masih berstatus bakal capres, ketiganya sudah turun ke daerah demi meraup suara. Ketiga koalisi pun sudah membentuk tim sukses alias tim ses untuk merebut suara pemilih di setiap wilayah. Tim ses berperan penting menciptakan narasi-narasi politik demi meraih simpati. Tetapi publik juga harus didorong untuk menantang para bakal capres beradu gagasan di ruang publik. Saat ini ketiga poros koalisi pun terus mematangkan strategi pemenangan hingga memanaskan mesin politik menuju pesta demokrasi 5 tahunan. Meski masa kampanye belum dimulai, tetapi suhu politik dalam negeri mulai memanas. Bahkan Presiden Joko Widodo buka suara dengan situasi politik saat ini. Terlalu banyak drama bak drama Korea. Itulah tanggapan Presiden Jokowi melihat kondisi politik jelang Pilpres 2024. Hal ini diungkapkan orang nomor 1 di Indonesia saat puncak perayaan hari ulang tahun ke-59 Partai Golkar pada 6 November lalu.
Di depan ratusan kader Partai Golkar, Jokowi mengingatkan para peserta pemilu untuk adu gagasan, bukan adu perasaan. Namun ia tidak secara gamblang menjelaskan siapa yang dimaksud berdrama di momen tahun politik kali ini. Karena saya melihat akhir-akhir ini yang kita lihat adalah terlalu banyak dramanya, terlalu banyak drakornya, terlalu banyak sinetronnya. Sinetron yang kita lihat. Mestinya kan pertarungan gagasan, mestinya pertarungan ide, bukan pertarungan perasaan. Kalau yang terjadi pertarungan perasaan, repot semua kita. Tidak usah saya teruskan karena nanti kemana-mana. Jokowi juga menegaskan Pilpres 2024 merupakan pertarungan biasa dalam demokrasi. Oleh karena itu, alih-alih memecah, pesta demokrasi seharusnya menyatukan rakyat. Komisi Pemilihan Umum telah menerima visi misi dari ketiga pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden untuk kontestasi Pilpres 2024. Visi misi ini pun sudah bisa diakses langsung oleh publik. Lantas apakah masyarakat sudah mengetahui visi misi para capres-cawapres ini? Berikut liputan jurnalis B-Universe, Selvin Sipahutar dan juru kamera Mahesa Bismo. Deretan janji-janji para bakal capres sudah tertuang dalam berkas pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum. Ketiga pasangan masing-masing membuat 8 poin misi untuk mewujudkan visi selama 5 tahun ke depan. Pemirsa, tahapan pemilihan Presiden 2024 atau Pilpres 2024 sudah berlangsung. Komisi Pemilihan Umum pun telah menerima berkas pendaftaran dari ketiga bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden. Dan saat ini KPU tengah melakukan proses verifikasi dokumen dan nantinya akan mengumumkan siapa peserta resmi Pilpres 2024 pada tanggal 13 November 2023. Di samping itu juga ketiga pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden ini juga sudah memaparkan visi misinya untuk mendulang atau menarik suara masyarakat. Lantas apakah masyarakat telah mengetahui terkait dengan visi misi dari ketiga pasangan baca pres dan juga bacawa pres? Simak tanggapan masyarakat berikut ini. Iya, udah tahu. Sudah tahu. Ya, saya udah tahu. Kalau visi misinya sih belum tahu jelas ya. Tapi kalau buat calon-calonnya sih tahu lah. Ya, kalau visi misinya sih pasti semuanya baik ya untuk rakyat Indonesia, itu aja. Ya, sudah tahu beberapa, cuma masih kayak belum mendalami masing-masing dari visi misi calon presidennya dan wapresnya. Menurut saya untuk Indonesia lebih depannya mereka bisa lebih mengembangkan pada ekonomi, memikirkan pada masalah-masalah kalangan bawah atau mungkin pada investor-investor asing, nantinya akan lebih permudah untuk pembangunan Indonesia ke depannya. Dan juga telah birokrasi pengadilan di mana semuanya harus netral dan tidak ada KKN lah ya. Mungkin menurut saya kayak buat dari transportasi ya, kayak jalanannya itu kan sekarang kan macetnya udah terlalu parah nih di Jakarta gitu ya kan. Jadi semoga aja bisa dipermudah lagi atau ya dimudahkan lah buat warga-warga jadi nggak terlalu macet kapalnya. Menurut saya sih di bagian sektor ekonomi, pendidikan sama kayak pemerataan pendidikan seperti itu. Karena ya dari yang saya lihat, karena saya juga dari daerah kabupaten ya, pemerataan pendidikannya itu masih belum terlalu merata gitu ya. Semuanya terkesan masih di pusat aja gitu. Ini di visi misi juga itu seperti itu. Iya. Ya, semoga lebih bagus lagi ke depannya, utamanya perekonomiannya, ya, pendidikannya.
dan kesehatan. Itu aja cukup. Ya. Utama keadilan. Iya. Ada beragam macam tanggapan yang disuarakan oleh masyarakat terkait dengan visi misi para capres maupun cawapres. Satu hal yang harus diingat oleh pasangan capres dan cawapres, visi misi bukanlah hanya upaya untuk mendulang suara dari masyarakat atau janji semata. Namun visi misi ini tentu harus direalisasikan melalui kerja yang nyata. Semuanya demi satu tujuan, yaitu untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera. Dari Jakarta, Kelvin Sipautar, Maesa Bismo melaporkan. Mari kita tunggu adu gagasan para capres-cawapres pada masa kampanye nanti mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 mendatang. Janji-janji capres ini diharapkan bisa menjadi referensi masyarakat untuk memilih pemimpin selanjutnya. Tetaplah bersama kami.